Yuk, ibu apa? Ibu apa? Asalnya dari Bekasi Pak Haji. Iya. Saya sakit gigi, jadi minta obat sama keluarga gak dikasih. Saya karena sering nonton live-nya Pak Haji, saya cobain, saya colek. Itu semua daging gigi saya bengkak dan gigi saya goyang Pak. Jadi karena saya lihat itu, karena nggak dapat obat, dengan nekat saya colek Pak, saya taruh di yang bengkak-bengkak yang udah ada, ternyata ada nanahnya Pak. Alhamdulillah Pak, dalam jangka tidak cukup 2 detik Pak, alhamdulillah hilang sakit yang berdenyutnya. Iya, tepuk tangan dong. Satu lagi testimoni, saya rebus celana dalam Pak Haji. Jadi saya di rumah sering dizolimin, terus saking udah penuh ini saya Pak melihat di rumah bisa dizolimin terus, ya udah saya lihat di acaranya malam Pak Haji setiap malam, terus saya coba rebus air celana dalam. Pada nurut, manut, katut sama saya, pada diem sama saya, pada tidak banyak cerita sama saya, nggak marah-marah sama saya. Alhamdulillah Pak Haji sekarang pada diem Pak Haji. Jadi cara dalamnya direbus. Yang 9 air hari. Rebusan cara dalamnya diapain? Dikasih ke air minum Pak Haji, masukkan ke termos. Jadi air rebusan cara dalamnya masukin termos. Iya. Buat apa? Buat diminum sama orang serumah Pak Haji. Oh. Buat minum teh, buat apa sama mereka, saya diem aja deh, biarin deh, saya coba ini. Mudah-mudahan hasilnya apa? Alhamdulillah sekarang pada diem Pak Haji, pada nurut manut Pak Haji. Nggak, biasanya saya kalau makan makanan, mau makan enak-enak saya nggak pernah ditawarin Pak Haji. Sekarang alhamdulillah orang tua saya buka pintu saya, ini nak makanan, mama tadi beli ini. Biasa nggak pernah Pak Haji. Oh iya, tepuk tangan dong. Wow. Terus celana dalam saya itu Pak Haji, bukan cebokan Pak Haji, air cebokan. Jadi yang pertama air cebokan kurang mampan Pak Haji. Terus saya coba air rebusan yang baru mampan Pak Haji. Terus satu lagi, saya selama ini nggak pernah dapat pinjaman Pak Haji, jangankan 50.000, 20.000 aja nggak dapat. Tapi setelah kembali saya dari RDAY bersalaman dengan Pak Haji, saya dikasih pinjaman 5 juta Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji, ilmunya luar biasa Pak Haji. Ya. Terus apa lagi yang dipraktekin? Terus saya yang belum apa Pak Haji, ada rumah makan adik angkat saya. Terus dia mau ke dukun. Ngapain kamu ke dukun? Udah besok saya bawain air. Itu saya rendam celana dalam yang 9 hari Pak Haji. Saya masukin ke air aqua, ke botol aqua. Saya kasih ke adik itu. Ini apaan sih? Air apaan? Air doa. Saya bilang gitu Pak Haji. Pada air celana dalam saya Pak Haji. Itu penjualan dia omsetnya turun Pak Haji. Biasanya sampai 10 juta, 8 juta gitu kan. Nah sekarang 150, 200 jual belinya sehari. Rumah makan Padang mana ada jual 200 Pak Haji. Nah saya kasih itu, ini diapain? Udah siramin semuanya di warung. Itu lap-lap mejanya itu tempat lauk-lauknya, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak Haji dapat 3 juta Pak Haji sehari itu Pak Haji. Pakai air? Air celana dalam saya Pak Haji. Yang disiramin? Ya, air celana dalam yang 9 hari saya pakai, saya rendam dulu Pak Haji. Besoknya saya anterin. Ini coba ini air apa ini? Air doa, saya bilang Pak Haji. Ya percaya aja. Berarti dalam kamu manjur banget ya? Alhamdulillah. Boleh gak nih bapak-bapak pengen lihat bentuk dalamnya? Lonjong, oval, apa bulat? Yang nanya malah ketawa. Enggak, maksudnya cara dalam kamu kok manjur, berarti bentuknya kayak gimana? Ya kayak celana dalam biasa lah Pak Haji. Iya itu cara dalamnya biasa, maksudnya dalamnya celana dalam. Ya alhamdulillah Pak Haji, karena itulah keyakinan saya dengan ilmunya Bapak, saya praktekin.
Alhamdulillah sampai saya dijulukin orang gila di atas rumah Pak Haji. Tuh ibu kamu sejak ke RDAD jadi orang gila katanya, duit dicentong-centongin katanya kan. Mana ada katanya duit datang sendiri dicentong-centong bilang gitu kan. Tuh udah lama nyentongnya nggak datang-datang, ya mungkin duitnya mungkin duit dari Pak Haji belum bilang gitu kan sama centongnya. Ini kan centong dari pasar saya bilang gitu. Ah nggak ada tuh, gila aja kamu kata dia. Tuh sampai saya dicemoohin. Itu minjam duit 5 juta jual es mambo, apa kebayar sama kamu? Pastilah kebayar saya bilang gitu Pak Haji. Kamu jangan cari masalah deh kata orang tua saya Pak Haji sama adik-adik di rumah. Yakin lihat aja deh, saya pasti deh mah doain saya membahagiakan mama gitu. Jadi kuncinya mesti yakinnya tingkat dewa ya. Iya Pak Haji. Ya, jadi nanti mbaknya pasti Iya. pasti ya. Iya. Saya tepuk tangan Iya, dong. Pak Haji. Wow. Pak Yuk. Yang lain? Cik. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal Pak Haji, saya Ya. dengan Kiki Aprison. Kebetulan saya tetangga nih Pak Haji, tetangga dalam artian saya developer Pak Haji, developer perumahan di bawah di sebelah Araya, Green Tabin Residen Pak Haji. Maksudnya kamu punya perumahan Iya, sendiri apa join? lebih ke sendiri Pak Haji. Sendiri? Iya, cuma ada Nggak join? bentuknya PT Pak Haji. Bentuknya PT. PT, jadi PT-nya milik kamu sendiri atau ada join? Ada joinnya cuma lebih ke saya sebenarnya decision makernya Pak Haji gitu. Nah, cuma kan ini udah berjalan agak lama nih Pak Haji gitu. Di mana perumahannya? Di sebelah Araya Pak Haji. Sebelah Araya? Iya, persis Green Tabin Residen. Dempet sama Araya? Iya, persis sebelah SPBE. Nah, itu Sebelah SPBE. ya kan kalau dari sini sebelah kiri itu. Sebelah kiri. Setelah Araya apa sebelum Araya? Kalau dari sini setelah Araya. Setelah Araya. Araya sebelum SPBE gitu. Nah, kebetulan Berapa luas? cuma 3.000 Pak Haji. 3.000 meter? Iya. Nah, cuma memang sebenarnya sih ada beberapa titik juga di Bekasi, cuma 3.000 meter tuh kalau dibangun dapat berapa unit? 24. 24. Iya, 24. Cuma memang perjalanannya agak lambat di situ Pak Haji gitu. Kenapa? Mungkin dari segi penjualan kan baru-baru kebangun baru 7 unit nih. Nah, makanya Emang berapa harganya satu unit dijualnya? ada yang kalau ruko itu di rate 700-an Pak Haji, 700 juta itu 2 lantai. Cuma kan waktunya udah terlalu panjang juga, agak hopeless juga Pak Haji kemarin ini. Maksudnya ngikutin materi-materi Pak Haji ini sudah dari 6 bulan yang lalu sebenarnya gitu. Terus? Cuma saya masih agak aneh gitu Pak Haji, mohon maaf. Aneh? Enggak dengerin ininya agak aneh gitu Pak Haji kan. Materinya saya aneh. Iya gitu enggak. Oh. Nah, tapi saya tertariknya kan karena waktu itu sama temen juga gitu. Sama temen juga ya kita ngikutin ininya aja lah, sholat tahajud sama doa sama anak yatim. Alhamdulillah semalam saya udah ikut juga Pak Haji. Gitu sampai habis saya ikutin memang agak tenang gitu Pak, hati Pak Haji gitu. Dapat doa dari mereka gitu kan, mudah-mudahan jadi wasilah rezeki juga gitu. Nah, cuma terkait yang usaha ini mohon saran masukan bimbingan Pak Haji juga, karena kan udah hampir 5 tahun nih Pak Haji belum bergerak gitu. Gampang bos, jadi gini, buat bapak dan ibu yang hajatnya lemot, kalau bapak dan ibu privat pasti diajarin, karena nggak privat tetap saya ajarin juga, cuman nggak secara detail. Kalau privat detail lah, pelan-pelan, karena ini banyak nggak mungkin pelan-pelan, kan banyak yang mau nanya juga ya. Jadi gini, kalau bapak dan ibu pengen hajatnya terkabul, syaratnya cuma 2. 1, tidak boleh jadi Tuhan kecil. Nah, kita tuh juara 1 kalau suruh jadi Tuhan kecil. Contohnya apa sih Pak Haji Tuhan kecil? Berandai-andai salah satunya. Kita suka berandai-andai.
andai kata nih rumah nanti laku, nanti uangnya saya mau investasiin di Bekasi. Kalau aja nih rumah laku, saya mau bebasin tuh tanah yang belakang. Duitnya kan belum dipegang. Ibarat main sepak bola, bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas. Bolanya belum jatuh, kita udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside, tendangan bebas. Nah, jadi kita nggak boleh jadi Tuhan kecil. Kedua, tidak boleh menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Kita tuh hobinya tiap hari menghina Allah. Tiap hari menghina Allah. Mana mungkin saya menghina Allah, Pak Haji? Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan. Tapi dengan kita takut, itu menghina Allah. Takut jatuh tempo. Takut besok gak pegang duit. Khawatir. Berharap. Mikir. Komen. Ngeluh. Nah itu. Jadi bagusnya apa dong? Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Atau kalau bahasa preman. Nyimak. Praktek. Terkabul. Ini kan enggak tamu RDAY. Miss call. Nyimak. Kalau enggak nanti japri. Ya lu japri. Dia ceritain tentang kesulitannya dia. Enggak penting lah. Orang sulit kamu yang bikin Allah kok. Nah jadi bos nanti yang dua jangan dilanggar. Enggak boleh jadi Tuhan kecil sama enggak boleh menghina Allah. Jadi bos dari bangun tidur sampai mau tidur. Karena ini perusahaan sendiri, bos harus ngomong, pasti besok ada transaksi, pasti besok ada transaksi, pasti besok ada transaksi. Begitu bos. Saya aja nih bos, yang ngeluarin duit, saya pede. Pasti besok September berangkatin anak yatim umroh 60 orang. Besok bulan September berangkatin anak yatim 60 anak. Coba bos, kalau berangkatin anak yatim 50 juta aja. 50 juta kali 60 berapa bu? 3 miliar, nggak kecil. Tapi saya keluarin untuk memuliakan anak yatim. Tapi karena saya pede, ada Mbak Lisa sama Mas Abi datang tuh yang ngasih saya hammer putih. Pak Haji, alhamdulillah kan saya privat tiap hari. Yang 200 miliar udah cair, yang 100 miliar udah cair. Yang 100 miliar udah cair. Nah yang ini yang 100 miliar nih di depan mata Pak Haji. Bisa gak cair juga? Berani gak lu berangkatin anak yatim umroh? Besok gue bulan September mau berangkatin anak yatim umroh. Saya berangkatin Pak Haji. Dia baru ngomong berangkatin. Alhamdulillah besoknya cair 100 miliar. Jadi akhirnya duit, tepuk tangan dulu dong. Akhirnya duit saya gak keluar bos 3 miliar. Nah makanya maunya saya, ibu besok tanggal 26 September paksain sedekah 1 juta. 1 hajat. Untuk besok ijab tanggal 26 untuk anak yatim umroh. Jadi besok tanggal 26 kita tahajud bareng bersama 60 anak yatim umroh. Tanggal 26. Jadi jam 1 kita berangkat tahajud. Nanti setengah 2 kita ijab. Jam 2 anak yatim kita berangkatin langsung ke bandara. Nah coba bapak dan ibu kalau besok memang hajatnya ekstrim, paksain besok bisa. Pak Haji saya jauh, ya udah transfer 1 juta. Nanti di japri hajatnya apa. Nah lu coba paksain besok bos, sedekah 1 juta. Perumahan saya habis terjual bulan ini. Perumahan saya habis terjual bulan ini. Ini berlaku buat semua. Jadi mulai sedekah 1 juta mulai hari ini untuk anak yatim umroh. Tulis namanya bin atau binti hajatnya apa. Jadi nanti tanggal 26 kita sholat tahajud bersama anak yatim umroh. Jam 1. Setengah 2 kita ijab. Jam 2 anak yatimnya kita berangkatin ke bandara. Oke? Jadi tahajudnya jam berapa? Jam 1. Tanggal berapa? Tanggal 26. Ibu hajatnya apa aja bebas. Buat anak, buat suami, buat usaha, paksain.
Saya berangkatin umroh anak yatim 2011 sampai terakhir 2024 kemarin awal Ramadan. Jadi anak yatim kemarin Ramadannya di Mekah, Madinah. Itu tamu-tamu RDIY yang saya paksa suruh ijab hampir 100%. Tidak ada yang tidak terkabul. 100%-nya terkabul. Nah besok paksain ya. Iya. Pak Haji bisa gak usia saya 96 tahun wajah saya kinclong, glowing? Bisa, masa gak bisa? Nah, ijab aja ya. Ada kan tadi yang japri ibu-ibu umur 96 tahun besok mau ikut ijab tahajud, wajahnya pengen glowing. Nah, nanti ibu bisa lihat tuh gimana tuh wajah 96 glowing. Sip, tepuk tangan dong. Yo, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya kebetulan sama dengan nama ibunda Pak Haji, ya, Sulastri. ya, Ya. Saya sebenarnya kenal RDIY itu sudah lama Pak Haji. ya. Tapi mau ke sini itu kok ada aja. Kalau nggak punya ongkos, kadang-kadang nggak punya waktu. Punya ongkos dan waktu, nggak punya uang untuk sedekah. Jadi baru hari ini saya terlaksana ke sini Pak Haji. Ya. Gitu. Jadi, Sekarang pertanyaannya apa? pertanyaannya sebenarnya saya itu udah jatuh bangun sudah sering Pak Haji. Nah, semenjak saya mengenal RDIY itu ada yang terbukti Pak, walaupun saya belum ke sini gitu. Iya, ada pertanyaan enggak? Ada. Ya. Anak saya Pak sudah masuk seleksi untuk CPNS BPK itu sudah lolos. Insya Allah bulan depan ini tinggal tes tes PNS-nya Pak. Mudah-mudahan mohon doanya Gak Pak Haji. mungkin. Ngomongnya tadi apa? Mudah-mudahan. Iya, pasti. Iya. Pasti. Gitu. Pasti. Kalau di RDIY kalau Mbak Lisa sama Mas Abi, kenapa dia cair 200 miliar? Kenapa dia cair 100 miliar? Kenapa dia cair 100 miliar? Kenapa dia cair lagi kemarin yang terakhir 100 miliar? Dia tuh kalau salah ngomong saya denda 100 juta. Ya iya dong bos, cair 200 miliar, salah ngomong gak denda. Untung di dia lah. Bapak dan Ibu, maaf nih, yang pernah umroh tunjuk tangan. Nah pada saat kita umroh pakai baju ihram, ada nyamuk di tangan kita. Kalau kita matiin kena denda gak? Hah? Ini ada nyamuk nih. Kita udah pakai baju ihram nih mau pakai umroh. Terus ada nyamuk kita matiin. Hah? Kalau kita nggak pakai baju ihram, ada nyamuk kita matiin, kena denda gak? Enggak lah. Nah sekarang ibu punya hajat gak? Hajat. Salah ngomong denda lu. Lagi mana mau terkabul orang nggak bayar denda. Nah coba bapak dan ibu juga begitu. Sekarang lagi punya hajat gak? Lagi punya hajat. Omongannya dijaga. Jangan ngomong mudah-mudahan. Pasti ya Pak Haji. Pasti. Pasti. Semoga. Insya Allah nggak boleh. Pasti sudah. Insya Allah tuh dipakai kalau mau kondangan. Insya Allah ya Bu, besok perkawinan anaknya saya datang insya Allah. Ah bener. Oke? Ya. Sip. Yuk tepuk tangan dong. Yuk. Ya Pak, pasti itu juga itu Pak, sudah saya buktikan yang pasti itu. Saya ada testimoni itu. Enggak Ibu ada pertanyaan enggak? Ada. Ayo cepetan Ya. saya mau ke Jakarta. Ya. Jadi saya pernah ngikutin RDIY itu Pak yang di Kempit itu dan saya terbukti Pak. Tanggal 10 Agustus yang lalu saya sudah 27 tahun saya menjanda, saya nikah lagi Pak Haji. Dengan mengempit foto itu. Kebetulan. Nah jadi saya mohon itu ya Pak. Mohon itu uang bibit Pak Haji. Enggak lah nggak mungkin lah. Untuk Kan udah ada ilmu RDIY. Tidak boleh berharap. Lu berharap. centongnya lu sudah jangan dapat, berharap. centongnya kemarin sudah Ya dapat. nggak mungkin, nggak Ya. boleh berharap. Ya. Ya nggak boleh Ya, berharap. ya, ya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Adi dari Tangerang. Saya udah nonton YouTube Pak Haji tentang usaha ya. Karena usaha saya lagi Usahanya apa? dagang ini sayuran. Mentah matang.
mentah. Pertanyaannya apa? Yang belanja itu ngelihatnya itu warung saya itu tutup, padahal tuh enggak gitu. Udah sering. Gampang, Bapak cebok alat kelaminnya. Air cebokannya disiramin di depan dagangannya. Nanti yang nutupin gondroknya kuntilanak sama itunya bersin-bersin, pilek langsung. Kan udah dikasih tahu di YouTube. Ya, Emang ada yang ngerjain emang begitu, Bos. Disiram. Kecuali lo kalau datang ke dukun lagi dikasih itunya maharnya. Tapi kan mesti pakai duit. Cebok alat kelamin lo. Siramin. Ada lagi? Saya lihat di YouTube itu katanya suruh air kencing yatin kurung itu. Nggak usah. Pakai itu aja manjur. Pakai itu ya dicepok. Iya, kalau disiramin pakai gitu anak aja. yatim kurung lebih manjur lagi, Bos. Wow, bisa kaya raya loh. Janganlah. Itu lagi gue jual anak kencingnya. Oh, gitu. Boleh Pak Haji. Ada lagi? Ada lagi Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan saya Wiwi dari Jakarta, Pak. ya. Saya ini punya usaha kecil di rumah. Usaha kecil. Iya, Harusnya kecilnya jangan disebut. usaha. Saya punya usaha. Saya punya Nanti usaha. ucapan adalah doa. Nanti usahanya nggak gede-gede. Saya punya usaha besar di rumah, usaha kue, tapi masih online. Dan saya juga punya usaha MLM juga, ML. Usaha apa ML? multi level marketing. Oh iya. Nah, kebetulan sudah beberapa tahun lah semenjak COVID ini sepi, sedangkan tanggungan saya ya lumayan besar. Sampai akhirnya karena sangat sepi. Kadang seminggu cuma 2 atau 3 kali saya jualan gitu, Pak Haji. Akhirnya sampai untuk menutupi kebutuhan saya jadi berhutang. Dan Sekarang akhirnya pertanyaannya apa? sampai saya mau menjual aset, tapi belum laku-laku. Saya ingin Apa yang mau rumah. dijual? Asetnya Rumah. apa? Rumah. Ya udah ibu gosok cara dalam ibu di pintunya nanti kan laku. Laku. Ada lagi? Iya Pak Haji. Terus kalau untuk usaha saya, online saya gimana Pak Haji? Baca Quran 12 juz, bisa gak lo baca Quran? Bisa Pak Haji. Ya udah baca Quran 12 juz. Oh iya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Ya, Haji. apa lagi? Udah Pak Haji. Yes, tepuk tangan Makasih, dong. Pak Haji. Yo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengenalkan diri, nama saya Supeni. Supeni. Iya, Supeni. Supeni. Kenapa nggak Supeno? Kan laki. Dikasih orang tua, Pak. Hah? Kasih orang tua. Kasih orang tua. Ya. Harusnya ganti kalau laki O, kalau perempuan I. Seharusnya Supeno. Iya. Jadi kami dari Kalimantan sama istri, Pak. Dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan. Terus? Cuman dipaksain berangkat ke sini. Iya. Nah, naik pesawat kemarin dari Banjarmasin. Jadi dekat Kabupaten Kapuas namanya di tempat kami itu, naik mobil sama anak-anak sama menantu. Jadi sampailah ke sini akhirnya. Dan Jadi juga berapa orang dari Kapuas? 2 orang. 2 orang. Saya sama istri. Sehari-harinya apa di sana kerjanya? Kerjanya pensiunan, Pak. Jadi pensiunan cuman di rumah aja. Di rumah. Iya, di rumah kerja. Terus sekarang ke RDAI permasalahannya apa? Permasalahannya ya mendatangi supaya dapat hijab dari anak yatim. Boleh. Yang diutamakan itu maksud saya dengan istri saya, dan minta pencerahan dari Pak Haji gimana bimbingannya kepada Sama istri. kayak tadi Bapak yang punya perumahan. Ya.
Bisa gak nggak boleh dilanggar yang dua? Jadi Tuhan kecil sama menghina Allah. Iya. Kita tuh juara satu kalau menghina Allah. Tiap hari menghina Allah. Tiap hari. Salah satunya apa? Mikir. Mikir. Gak boleh lah. Mana ada orang mikir. Kita nih Pak sebelum hidup 50.000 tahun yang lalu itu udah ada skenarionya. Lahir dari rahim ibu kita namanya ini. Papa kita namanya ini. Tetangga kita namanya ini. Teman SD kita ini. Udah ada 50.000 tahun yang lalu. Ngapain kita mikir? Kita kan mikir. Duh gimana ya hari tua besok ya. SK gue udah disekolahin. Janganlah bos. Kita bersyukurlah. Dengan SK disekolahin kan jadi hidup kita irit. Coba kalau SK kita nggak disekolahin. Boros hidup kita. Bapak jangan mikir. Jadi Bapak nggak boleh menghina Allah. Satu, nggak boleh jadi Tuhan kecil. Dua, nggak boleh menghina Allah. Salah satu menghina Allah apa? Takut. Takut jatuh tempo. Lihat STNK habis udah takut. Emang bakal kena razia? Enggak. Alhamdulillah mobil saya 3 tahun mati bos. 3 tahun mati. Gimana mau diperpanjang? Orang itu pajaknya mahal. Kan mobil mewah. Kok bisa Pak Haji? Kan dalam gue dibalik tiap hari. Iya. Alhamdulillah gak pernah kena razia. Nah gitu. Jadi Bapak gak boleh takut. Gak boleh khawatir. Gak boleh berharap. Gak boleh mikir. Gak boleh komen. Gak boleh ngeluh. Iya. Ada lagi? Nggak ada Pak Haji. Cukup. Bisa ya? Ya bisa. Yang dua jangan dilanggar ya. Iya. Ah, nanti Bapak paksain besok ijab sama anak yatim yang mau berangkat umroh. Ya. Yuk tepuk tangan dong dari Kalimantan. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya minta pencerahan Pak Haji. Ya. Saya mau Deketin mic-nya. Ah, saya mau paksakan sedekah anak yatim yang mau berangkat ini. Tapi Ya. saya pulangnya tidak ada punya ongkos. Tapi bisa nggak saya pakai uang apa namanya tuh, uang centong itu Pak Haji? boleh. Boleh untuk ongkos. Boleh. Tapi saya sisakan satu untuk centong tadi. Kawan. Boleh. Boleh itu. Boleh. Alhamdulillah. Namanya Itu orang aja. gila bisa begitu. Satu lagi Pak Haji, saya kesini nih betul-betul saya tidak mau lagi mencari duit. Saya mohon dengan Allah duit yang mencari saya capek saya Pak Haji. Tapi kan Jadi tadi saya gimana? tanya sama duit, kamu mau nggak nyari dia? Nggak mau karena mukanya hitam. Bisa gak muka lo Ya minta diputihin? pencerahan Pak Haji. Minta tolong petunjuk Pak Haji. Ya bagaimana? digosok mukanya pakai celana dalam tiap mau Ya. tidur. 99, bangun tidur 99. Nanti duit nyari ibu. Kalau sekarang kan kita nyari duit. Ya. Dari muda sampai usia 40 tahun kita nyari duit. Sekarang usia kita udah 40 tahun ke atas. Kalau bisa duit nyari kita. Iya, Ya itu ibu capek. gosok. Gosok muka ibu pakai celana dalam. Bisa nggak? Terus Pak Haji, saya minta dengan Pak Haji pencerahannya saya itu duit tadi bisa saya pakai untuk ongkos pulang. Yang duit apa tadi? Duit centong tadi, duit bebek tadi. Bisa Bu, Bisa. bisa. Jadi saya tinggalkan satu untuk saya panggil gitu. Bisa. Nah, ya alhamdulillah itu aja Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Chandra. Alhamdulillah Pak Haji. Di sini saya mau testimoni aja Pak Haji. Ya. Saya udah Sutman. Sip. Sutje. Ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Botak. Saya testimoni aja Pak Haji. Saya Ya. belajar keras untuk tidak jadi Tuhan kecil, belajar keras untuk tidak menghina Allah Ya. dan menjalani apa yang Pak Haji suruh kemarin untuk nggak pakai celana dalam Pak Haji. Sekarang pakai nggak? Pakai apa ya? Pakai boxer doang Pak Haji, tapi nggak pakai celana dalam. Oh iya. Ya alhamdulillah. Ini ibu-ibu pada nggak percaya, coba kasih lihat dulu. Jangan Pak Haji. Alhamdulillah kemarin 7 tahun nganggur Pak Haji. Alhamdulillah kemarin baru dapat kerjaan tuh kemarin. Wow, tepuk tangan dong. Kok bisa? Gimana meraktekin RDAI-nya kok bisa dapat
kerjaan 7 tahun nganggur. Ya itu alhamdulillah kan ngikutin arahan Pak Haji, sholat malam. Saya ngarahinnya apa? Sholat malam, terus tahajud, hijab ini. Terus nggak pakai celana dalam itu Pak Haji. Alhamdulillah dapat kerjaan keluar kota. Sekarang? Ya. Wow, mungkin tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin 2-3 hari ke depan saya berangkat ke Kalimantan Pak Haji untuk kerja. Udah mulai kerja. Udah mulai. Biasanya 7 Jadi Bapak nih meraktekin ilmu RDAI kenapa terkabul? Tidak boleh jadi Tuhan kecil. Siap, ya. Udah dipraktekin? Udah, alhamdulillah. Tidak menghina Allah Subhanahu wa taala. Siap. Yang 6. Ya, Udah dipraktekin? udah alhamdulillah. Wow, luar biasa. Terus apa lagi? Ditambah itu nggak pakai celana dalam. Ditambah nggak pakai celana dalam. Iya, alhamdulillah yang biasanya nyari kerja susah udah 7 tahun nganggur Pak Haji. Alhamdulillah baru dapat. Dan jalanin yang nggak pakai celana dalam kan baru berapa hari disuruh Pak Haji kemarin ya kan? Iya. Iya. Oh lo langsung praktekin? Langsung praktekin. Gue bilang jangan pakai celana dalam. Iya kan. Langsung lo praktekin? Langsung praktekin nggak pakai nanya lagi Pak Haji. Orang kan memang Itu baru pistonnya nggak baret-baret. Piston. nanya. Ya dong gitulah resiko Pak Haji. Iya. Nanti kasih gitu aja, Pak Haji. betadin nih. Ya. Nanti dikasih betadin. Oke sih betadin. Ya kalau pistonnya baret-baret, kena resleting. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Sip, tepuk tangan dong. J, kasih centong J nih, gua kasih uang bibit nih bos. Gua kasih uang bibit bos. Nanti manggil ya bos, di Kalimantan ya. Kayak Pak Roni ya. Pak Roni bisa, kamu harus bisa. Haji Marco bisa, kamu harus bisa. Tepuk tangan ya, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muharleni dari Palembang. Saya Ya. seorang pensiunan, sekarang kegiatan saya buka biro jasa Pak Haji. Biro jasa bidang apa? Saya kan pensiun dari Samsat, jadi mengurus pajak-pajak kendaraan. Dulu biro jasa saya kan di depan Samsat, sekarang saya pindahkan di tempat lain. Yang saya tanyakan bagaimana langkah saya untuk mengembalikan wajib pajak saya yang dulu semasa saya masih bekerja. Satu. Kedua, saya Satu mau... apa pertanyaannya? Pertanyaan satu, bagaimana langkah saya untuk mengembalikan para wajib pajak saya yang dulu banyak berurusan dengan saya semasa saya masih bekerja. Maksudnya gimana? Dulu kan saya masih bekerja, banyak wajib pajak saya yang berurusan dengan saya, yang minta tolong dengan saya. Setelah pensiun kan agak berkurang. Nah, langkah apa yang harus saya lakukan? Dipanggil. Maksudnya orang yang mau bikin SIM, STNK gitu. Iya. Dipanggil. Nanti kan dikasih centong. Semua nanti dapat centong gratis. Nah, nanti dipanggil. Tulis namanya nanti dipanggil. Pasti nanti pada datang. Saya juga kan manggil pakai centong. Tiap hari kan tamunya banyak kan dipanggil pakai centong. Ini mukanya muka centong semua. Kedua, Pak Haji, pertanyaan kedua, saya mau promosiin jual tanah yang ada di Palembang, Pak Haji. Ya, nanti dipromosiin ya. Ada lagi? Udah, itu aja, Pak Haji. Ya, sip, tepuk tangan Terima dong. kasih, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau jual tanah di Palembang tuh promosi. Coba ibu ngomong, tanahnya di mana yang mau dijual di Palembang? Tanahnya di mana yang mau dijual di Palembang? Promosikan saya menjual tanah yang ada di kota Palembang seluas 4,1 hektar. Lokasi ada di Jakabaring. Minta kiranya tanah tersebut terjual, tidak ditawar, tidak dibayar dengan dicicil, dibayar kontan. Itu saja Pak Haji. Nomor telepon saya 0821 8289 9335. Mau dijual berapa harganya? Itu minta per meternya 1,3, 1.300.000 per meter. Seluas 4,1 dan dijual semuanya Pak Haji, enggak dicicil Pak Haji, enggak diambil sedikit-sedikit tapi semuanya Harganya dijual. bisa ditawar gak? Segitulah Pak Haji, mentok Oh segitu. iya, ya udah, yuk, yang lain nanya lagi yuk. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Mas Rihat dari Pakis. Ya. Saya Karawang. Ya. Pekerjaan saya petani.
Ya. Selama ini saya bertani di lahan orang Pak Haji. Bertani di lahan orang. Itu namanya laki-laki gentleman. Ya kontrak itu Pak Haji. Oh, kontrak. Iya. Terus? Saya mau nanya sama Pak Haji, ibadah bagaimana supaya saya bisa mempunyai lahan sendiri Pak Haji. Lahan yang mana yang kamu memilikin? Kamu cebok, siram, jadi milik. Siram, jadi milik. Siram, jadi milik. Dulu tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Ini kan kita tahu di tahun 2000 di sini. Itu tanah kita cuma secuil tuh di pojok. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang ke sini, itu masih kecil. Masjidnya juga belum semewah ini, masih masjid kayu. Itu saya siram, jadi milik, jadi milik. Ini sekarang luas. Siram bos, jadi milik, jadi milik. Ini masjid yang bangun Pak Kiai. Nah, ada yang bangun. Jadi milik, jadi milik. Bisa? Nah, praktekin ya. Yo. Yo, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rina. Pengen ngasih tahu Pak, besok pengen besok privat Pak. Mau mantu sendiri, punya duit banyak kayak Bapak. Kamu apa-apa pengen sama aja. Alat kelamin aja beda. Jadi bukti transaksinya sudah saya kirim sama Ibu Tri, sama Bapak juga udah ya? Saya belum lihat. Udah dibalas belum? Udah, belum Bapak buka, udah Oh, terkirim. belum buka. Iya. Ya. Besok ya Pak. Ya. Makasih Bapak. Ya. Ada gurunya diatur. Ya.